Adapun topik ataupun tema kita pada video kali ini adalah mengenai sejarah pemungutan pajak. Ini nanti akan saya bagi dalam 3 bagian besar, yaitu cikal bakal munculnya pemungutan pajak, lalu kemudian bagaimana perkembangan pemungutan pajak itu di dunia internasional, dan yang ketiga adalah bagaimana pemungutan pajak itu di Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai pajak ataupun pemungutan pajak, itu tidak terlepas dari pembentukan negara, teman-teman. Kalau Anda masih ingat pelajaran ilmu negara, ada salah satu teori yang sangat terkenal, yaitu teori du kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau. J.J. Rousseau mengatakan bahwa lahirnya sebuah negara tidak terlepas dari yang namanya teori perjanjian masyarakat. Nah, teori perjanjian masyarakat ini dapat kita lihat dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah teori secara horizontal, di mana ketika akan membentuk sebuah negara tidak terlepas dari adanya kesepakatan beberapa individu ataupun beberapa masyarakat yang merasa memiliki tujuan ataupun cita-cita yang sama, lalu mereka sepakat untuk membentuk sebuah negara. Apakah negaranya besar atau kecil, itu tidak masalah. Kemudian setelah selesai yang namanya perjanjian secara horizontal itu, perjanjian antara individu dengan individu yang lain, maka kemudian mereka sepakat untuk memilih pemimpin mereka. Itulah teori secara vertikal. Biasanya pemimpin ini diambil dari orang-orang yang memiliki pengaruh atau memiliki kelebihan dari masyarakat secara umum. Bisa saja karena kesaktian, ya, pada zaman dahulu kesaktian itu memiliki peran yang sangat penting. Kemudian karena kemahiran dalam berperang, ataupun karena dia adalah seorang yang kaya. Banyak alasan untuk memilih pemimpin pada masa itu. Setelah terbentuknya negara dan terpilihnya pemimpin ataupun raja di negara yang bersangkutan, maka otomatis raja itu mendedikasikan dirinya untuk memimpin ataupun menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Sehingga raja membutuhkan yang namanya dana ataupun uang untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, oleh karena itulah pada awalnya sebagai salah satu bentuk kesetiaan rakyat kepada raja yang dipimpinnya, maka secara sukarela mereka memberikan upeti ataupun memberikan sumbangan kepada rajanya untuk digunakan oleh raja demi kemakmuran rakyat. Itu secara teorinya, walaupun kemudian pada faktanya banyak juga raja yang menggunakan pajak ataupun sumbangan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Apalagi kalau kita melihat sistem ketatanegaraan pada awalnya itu menyatukan antara kekayaan raja dengan kekayaan negara. Namun kemudian setelah sistem ketatanegaraan berkembang, ternyata yang perlu dibiayai itu bukan hanya raja dan keluarganya. Pada masa dulu bahwa salah satu hal yang sangat penting di sebuah negara adalah dibutuhkan yang namanya angkatan perang ataupun tentara. Karena antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain sangat sering terjadi yang namanya pertempuran ataupun perebutan kekuasaan. Nah, oleh karena itulah maka negara memiliki kebutuhan yang lebih terkait dengan dana untuk membiayai, baik itu untuk membiayai perang maupun membiayai para tentara dan keluarganya. Nah, oleh karena itulah pajak yang sebelumnya merupakan sebuah sumbangan sukarela dari rakyat sebagai bentuk kesetiaannya kepada rajanya, diubah menjadi satu kewajiban dari rakyat kepada negara ataupun raja. Nah, itu sebagai asal mula munculnya pemungutan pajak. Dan dalam perkembangan selanjutnya ketika sistem ketatanegaraan semakin modern, sudah dikenal yang namanya anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBN. Dan pajak ini seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya merupakan salah satu sumber penghasilan ataupun pendapatan dari negara. Semakin modern negaranya, maka tingkat ketergantungan terhadap pajak itu semakin tinggi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pemungutan pajak itu di dunia internasional. Sebenarnya masing-masing negara itu memiliki sejarah tersendiri, cuma kemudian dalam video kali ini saya hanya akan mengutip beberapa negara yang memiliki pengaruh ataupun implikasi sangat besar di dalam pemungutan pajak. Untuk negara yang pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan pajak itu di Romawi kuno. Istilah pajak terutama juga pajak penghasilan pada awalnya itu muncul di Romawi kuno. Nama pajak pada saat itu disebut sebagai tributum, ya. Makanya kemudian ketika Romawi semakin berkembang, ada salah satu kejadian di Alkitab
kalau misalnya Anda yang beragama Kristen, bahwa Yesus itu pernah diuji oleh kaum Farisi. Kaum Farisi mengatakan bahwa Yesus, apakah kita perlu memberikan pajak kepada kaisar atau raja pada masa itu? Lalu kemudian Yesus menjawab, berikanlah kepada raja atau kaisar apa yang harus kau berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang harus kau berikan kepada Tuhan. Artinya di sini bahwa Yesus sendiri sudah mengamini adanya pajak, selain adanya persembahan juga kepada Tuhan melalui bait suci. Nah, setelah Romawi kuno, maka akan kita lihat tonggak perkembangan perpajakan itu di Inggris, ya. Kenapa tonggak perkembangan perpajakan di Inggris ini menjadi sangat penting? Karena kita tahu pada masa itu, ya, ada seorang raja yang namanya Raja John Lakeland. Ini merupakan salah satu raja yang sangat kejam, sangat otoriter, dan dia juga memungut pajak secara sewenang-wenang kepada rakyatnya. Lalu kemudian muncullah penolakan dan pemberontakan dari rakyat yang menghasilkan salah satu piagam yang sangat terkenal dalam sejarah hak asasi manusia, namanya adalah Piagam Magna Carta. Salah satu isi daripada Piagam Magna Carta ini adalah bahwa setiap pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari Dewan Majelis Kerajaan. Artinya, tidak boleh hanya berdasarkan perintah raja sendiri. Inilah yang kemudian menginspirasi berbagai negara di dunia, terutama juga nanti di Amerika kita akan membahas adanya istilah no tax without representation. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Kemudian setelah Inggris kita akan masuk ke Prancis, ya. Di Prancis ini dianggap sebagai salah satu tonggak perkembangan pemungutan pajak. Sama juga seperti di Inggris, bahwa di Prancis itu ada salah satu raja yang namanya Raja Louis XVI. Ini juga adalah raja yang sangat otoriter dengan istrinya yang sangat terkenal yaitu Marie Antoinette, merupakan salah satu raja yang paling mewah dan yang paling kejam dalam sejarah Prancis. Dan dia juga melakukan pemungutan pajak secara sewenang-wenang. Dan ini kemudian ditolak oleh rakyat, sehingga ini merupakan salah satu titik awal dari munculnya revolusi Prancis. Negara yang terakhir kita akan bahas dalam lingkup dunia internasional adalah tonggak perkembangan perpajakan di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu merupakan salah satu negara yang sangat tergantung dengan pajak, ya. Bahkan di awal berdirinya negara ini sudah langsung dilakukan pemungutan pajak. Bahkan ada salah satu adagium perpajakan yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh salah satu tokoh dari Amerika, namanya adalah Benjamin Franklin. Franklin mengatakan bahwa tidak ada satupun yang pasti di dunia kecuali kematian dan pajak. Dengan kata lain, bahwa sama seperti kematian, bahwa pada titik tertentu seorang warga negara ataupun rakyat itu harus berhadapan atau membayar yang namanya pajak. Nah, tidak hanya itu, ada salah satu tokoh lagi dari Amerika Serikat, ya, namanya adalah Franklin D. Roosevelt. Dia mengemukakan satu adagium yang sangat terkenal, yaitu no taxation without representation. Taxation without representation is tyranny, and taxation without representation is robbery. Artinya bahwa tidak ada pajak tanpa perwakilan. Kalau ada pajak tanpa perwakilan, itu adalah diktator ataupun tirani. Kalau ada pajak tanpa perwakilan, itu adalah perampokan yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Oleh karena itulah kemudian ini menjadi cikal bakal bahwa di berbagai negara, setiap ketentuan yang mengatur pajak itu harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan parlemen ataupun wakil rakyat. Di Indonesia misalnya, seperti sudah saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa ketentuan yang mengatur perpajakan harus dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan daerah. Kenapa? Karena kedua jenis peraturan perundang-undangan inilah yang pembentukannya melibatkan parlemen ataupun wakil rakyat. Jadi teman-teman, kalau ada misalnya pembentukan ataupun pemungutan pajak yang didasarkan kepada peraturan pemerintah ataupun kepada peraturan kepala daerah, itu tidak boleh. Itu bisa Anda gugat karena sudah menyalahi filosofi daripada pemungutan pajak. Oke, itu secara dunia internasional teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam negeri. Saya akan mengulas bagaimana perkembangan pemungutan pajak mulai dari
negara kita dijajah oleh Belanda sampai saat ini. Kita mulai dari masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda sudah dikenal yang namanya pajak maupun upeti. Upeti ini biasanya dikenakan kepada raja-raja yang tunduk kepada Belanda. Nah, dalam perkembangan selanjutnya bahwa rakyat itu diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah Hindia Belanda yang dipungut oleh orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Biasanya itu dari kalangan pribumi. Makanya kemudian pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sistem pemungutan pajak kita adalah berdasarkan official assessment. Official assessment itu adalah pemungutan dan penghitungan pajak itu dilakukan oleh petugas pajak yang ditugaskan oleh negara. Lalu kemudian mengenai bentuk-bentuk pajak itu juga beraneka ragam, bisa dalam bentuk uang ataupun bisa dalam bentuk barang. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Indonesia pernah menerapkan pajak dalam bentuk barang ketika berlaku yang namanya sistem tanam paksa. Jadi ketika kita menanam padi misalnya, maka setiap warga negara itu diwajibkan untuk menyerahkan 1/5 ataupun 20% dari hasil panennya kepada pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk dari pajak. Itu pada masa penjajahan Belanda. Lalu kemudian kita akan masuk ke sejarah kemerdekaan. Nah, di awal-awal sejarah kemerdekaan kita, peraturan perpajakan yang pernah berlaku pada masa Hindia Belanda itu masih tetap berlaku karena memang negara kita belum mampu untuk merubah setiap peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan di sebuah negara yang baru merdeka, yaitu Indonesia. Namun kemudian pada tahun 1967 mulai ada perubahan dengan keluarnya undang-undang yang mengatur mengenai sistem pemungutan pajak. Dari yang sebelumnya saya katakan ketika dijajah Belanda kita menerapkan sistem official assessment bahwa pajak itu dihitung dan dipungut oleh petugas pajak, maka sejak tahun 1967 kita menerapkan yang namanya sistem self assessment. Sistem self assessment ini adalah bahwa pemungutan pajak itu dihitung ataupun dibayar sendiri oleh warga negara yang bersangkutan. Namun karena sistem kita pada masa itu belum mendukung dan masyarakat juga belum melek pajak, ternyata sistem self assessment ini belum bisa berlaku dengan maksimal. Nah, pemungutan pajak semakin berkembang pada masa reformasi perpajakan. Jadi kalau di Indonesia reformasi perpajakan itu dimulai pada tahun 1983. Kenapa ini dikatakan sebagai masa reformasi perpajakan? Karena pada tahun 1983 inilah lahir undang-undang yang mengatur mengenai pokok-pokok perpajakan. Itu bisa Anda lihat nanti pada Undang-Undang nomor 6, nomor 7, dan nomor 8 tahun 1983. Dan undang-undang ini masih berlaku hingga saat ini walaupun dengan beberapa perubahan-perubahan. Salah satu poin penting di dalam undang-undang ini adalah semakin dikuatkannya yang namanya sistem pemungutan pajak berdasarkan self-assessment. Bahwa kita sebagai warga negara menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak kita. Nanti kita akan pelajari selanjutnya apakah sistem ini memang benar-benar berhasil di Indonesia atau seperti apa. Kalau belum berhasil, apa kendala-kendala ataupun kekurangannya.